Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Irsiana Sulfatus Syamah, NIM 4219060. Saya dari kelas Usul Fikih B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang ijma' sebagai sumber dan dalil syara'. Yang pertama, ada pengertian ijma'. Ijma' secara bahasa berarti kesepakatan terhadap sesuatu, berniat untuk melakukan suatu pekerjaan atau membuat keputusan terhadap suatu permasalahan. Secara terminologi, ijma' merupakan suatu kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa tertentu terhadap masalah hukum syariah setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kemungkinan ijma' terjadi. Jadi, ijma' itu kemungkinan terjadi pada masa Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, atau sedikit kemungkinan pada masa 6 tahun pertama Khalifah Utsman. Hal ini adalah karena pada masa itu kaum muslimin masih satu. Belum ada perbedaan pendapat yang tajam di antara kaum muslimin sendiri. Di samping daerah Islam belum begitu luas, masih mungkin mengumpulkan para sahabat atau orang yang dipandang sebagai mujtahid. Kedudukan ijma' sebagai dalil hukum syara'. Kedudukan ijma' sebagai hukum syara' menempati salah satu sumber hukum atau dalil hukum berada setelah Al-Quran dan Sunnah. Demikian pendapat beberapa jumhur ulama mengenai ijma'. Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya kedudukan ijma' sebagai hujjah atau dalil hukum. Dalil-dalil yang ada pada ijma' wajib untuk dipatuhi oleh semua umat muslim jika tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Adapun fungsi ijma'. Dalam pandangan ulama yang berpendapat bahwa untuk kekuatan suatu ijma' tidak diperlukan sandaran atau rujukan kepada suatu dalil yang kuat. Ijma' itu berfungsi menetapkan hukum atas dasar taufik Allah yang telah dianugerahkan kepada ulama yang melakukan ijma' tersebut. Dalam pandangan ini, tampak bahwa kedudukan dan fungsi ijma' itu bersifat mandiri. Ada tingkatan ijma' atau macam-macam ijma'. Tingkatan atau macam-macam ijma' yang pertama ditinjau dari segi cara terjadinya ijma', yaitu ada ijma' syarih dan ijma' sukuti. Kedua, dapat ditinjau dari segi kepastian hukumnya. Ada ijma' qot'i dan ijma' dani. Yang terakhir, dapat ditinjau dari segi masa atau tempat terjadinya ijma', yaitu ada ijma' sahabat, ijma' khulafaur rasyidin, ijma' saikhan, ijma' ahli Madinah, dan ijma' ulama khufah. Selanjutnya, nas ijma'. Nas merupakan pembaharuan hukum yang hanya berlaku semasa hidup Rasulullah SAW, yaitu masa-masa turunnya wahyu. Kemudian setelah Rasulullah wafat, nas tidak lagi terjadi. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa ijma' yang muncul setelah beliau wafat tidak bisa berperan sebagai subjek nas atas hukum-hukum dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya ada ketetapan ijma'. Ketetapan hukum yang telah menjadi ijma' adalah kesepakatan dari seluruh mujtahid. Karena jika ada kelompok yang menentang ijma' tersebut, maka ijma' menjadi tidak sah. Walaupun jumlah orang yang menentang ijma' tersebut lebih sedikit daripada orang yang sepakat. Seseorang disebut mengingkari hasil ijma' apabila ia mengetahui adanya ijma' ulama yang menetapkan hukum atas suatu kasus, namun ia secara sadar berbuat yang berbeda mengenai kasus itu dengan apa yang telah ditetapkan oleh ijma'. Nah, seseorang itu yang disebut mengingkari ijma'. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.